Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini cuy, sudah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Party Kara Suiho Sereta Sono Chiyushi. Anime ini berkisah mengenai seorang pria bernama Laus yang memiliki pekerjaan sebagai healer. Akan tetapi, kelompoknya menilai Laus ini sebagai healer yang tidak berguna. Karena itu, Laus dikeluarkan dari kelompok tersebut. Laus pun harus mencari petualang lainnya yang mau membentuk kelompok dengan dirinya. Kemudian, perempuan bernama Nersena hadir di hadapannya. Sama dengan dirinya, Nersena juga dikeluarkan oleh kelompoknya. Dengan nasib yang serupa, akhirnya mereka berdua berkeinginan untuk membuat kelompok bersama-sama. Oke lah, dari deskripsi premisnya aja sepertinya udah menarik banget nih cuy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi biar nonton kalian tambah nyaman nih cuy, sebelum kita mulai, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Narusena. Dia menerima ajakan untuk masuk ke anggota Party Raus. Tetapi semua orang terkejut setelah mendengar perkataan dari Narusena. Setelah itu, Amherst yang merupakan pegawai serikat petualang cabang Marmot menarik Narusena. Amherst mengatakan kepada Narusena kalau Raus adalah sosok si inkompeten, seorang healer yang hanya bisa memakai sihir dasar heal saja. Raus tubuh besar sebagai petualang seperti para yatim piatu labirin lainnya. Meskipun begitu, Raus masih belum bisa menggunakan area heal atau high heal. Raus baru saja dikeluarkan karena dia tidak bisa menggunakan sihir detoksifikasi. Hingga semua orang di kota tahu betapa inkompetennya Raus itu. Maka dari itu tidak ada yang mengajaknya bergabung ke party. Kemudian Amherst memperingati Narusena untuk berhati-hati karena petualang yang berkumpul di kota Marmot kebanyakan adalah para gangster. Setelah itu Amherst memberikan formulir pendaftaran party kepada Narusena dan Raus. Di kesempatan itulah Amherst menjelaskan Raus tidak mengumpulkan formulir ke serikat. Sebab Raus ini tidak akan menerima misi dan ketika ada masalah soal pembagian komisi yang tidak adil, serikat tidak bisa membantu memediasikan. Setelah Raus dan Narusena menulis nama di formulir, mereka resmi menjadi anggota party. Beberapa saat kemudian, Raus menjelaskan kepada Narusena belum ada orang yang menjelajahi bagian terdalam labirin Marmot. Jadi tidak ada yang tahu monster seperti apa yang berada di labirin Marmot dan ada banyak tempat yang belum dijelajahi. Sehingga banyak petualang yang berkumpul di kota. Dengan begitu, kota Marmot akan menjadi kota labirin yang terbesar. Setelah Raus mengajak Narusena ke labirin, walaupun Amherst melarangnya karena Narusena ini adalah petualang yang pemula. Menurut Raus, karena labirin mengeluarkan kekuatan sihir, ada beberapa tempat di Marmot di mana monster muncul. Misalnya pegunungan di timur, hutan di utara, dan lahan basah di selatan. Hanya berisi monster lemah yang merupakan tempat terbaik untuk pemula. Setelah sampai di depan pintu labirin, Narusena yang memimpin karena dia adalah martial artist. Lalu Narusena dan Raus mulai memasuki area labirin. Saat di dalam labirin, Narusena memperlihatkan keahliannya dalam membunuh para monster. Setelah monster menghilang, Raus mengambil batu sihir. Kebanyakan para petualang mendapatkan uangnya dari menjual batu sihir ke serikat. Menurut Raus, batu sihir goblin memiliki harga yang rendah. Dia harus mengalahkan para monster kuat untuk mendapatkan batu sihir yang bernilai tinggi. Kemudian Raus dan Narusena mulai menjelajah lebih dalam ke bagian labirin. Beberapa saat kemudian di labirin lantai atas, Raus dan Narusena bertemu dengan Half Orc.
Menurut Raus, Half Orc ini adalah tipe monster yang dikenal sebagai iblis lantai atas. Tubuh yang kuat dan tangguh menjadikan Half Orc setara dengan monster lantai bawah, sehingga sulit dikalahkan dan umumnya Half Orc tidak akan muncul di lantai atas. Lalu Narusena mulai melakukan aksinya melawan Half Orc. Kemudian saat Narusena lengah, Half Orc yang akan memukulnya ditahan oleh Raus dengan pedangnya. Setelah itu monster pun menghilang. Raus melihat tangan Narusena yang terluka karena melawan monster. Dan dia pun menyembuhkan Narusena menggunakan kekuatan healernya dan melanjutkan perburuan batu sihir. Sore hari pun tiba. Raus dan Narusena keluar dari labirin dan pergi menjual batu sihir kepada Amherst. Amherst terkejut dan memarahi Raus karena membawa Narusena ke labirin. Mereka bertemu dengan Half Orc. Menurut Amherst, banyak laporan dari para petualang mungkin terjadi sesuatu pada labirin. Setelah Raus dan Narusena pergi, Hansam datang ke ruangan Amherst dan menanyakan tentang Raus dengan party barunya. Di sisi lain, Raus mengajak Narusena pergi ke restoran dan reservasi kamar kepada Mirai. Setelah makan, Narusena dan Raus pergi ke kamarnya masing-masing. Narusena membayangkan tentang masa lalunya yang sudah pernah bertemu dengan Raus saat kecil dulu. Sejak saat itu, Narusena terus berlatih untuk menjadi petualang dan saat mendengar Raus dikeluarkan dari party lamanya, Narusena langsung pergi ke kota. Untungnya dia berhasil membentuk party bersama Raus dan mengalahkan Goblin. Namun sayangnya, Raus tidak bisa mengenali Narusena. Mungkin karena Narusena ini sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Warna rambut saat kecil juga sudah berubah dan pakaian yang Narusena pakai ini benar-benar berbeda. Tetapi Narusena bertanya-tanya mengapa Raus yang kuat disebut inkompeten oleh orang-orang di kota. Di pagi hari yang cukup cerah, salah satu anggota parti pedang petir meminta Raus untuk keluar dari partinya. Para anggota menyalahkan Raus karena tidak bisa mengalahkan Hydra. Tetapi menurut Raus, itu karena para anggota bersenang-senang sampai fajar dan membuat gerakan yang melambat. Hal itulah yang jadi penyebab kegagalan bagi mereka. Margiulus yang tidak terima pun menyuruh Armia mengatakan siapa yang salah dalam pertempuran dengan Hydra. Armia yang ketakutan terpaksa menunjuk Raus. Di sisi lain, Raus yang sedang tidur terbangun karena mimpi buruknya. Raus menjelaskan jika saat itu dia terkenal dengan julukan Raus si pecundang. Meskipun begitu, Raus tetap berharap ingin menjadi petualang. Lantas pada saat dia diajak gabung ke party, Raus pun langsung bergabung tanpa ragu. Tetapi yang anggota party butuhkan bukanlah penyembuh, melainkan umpan untuk memancing monster. Bagi anak yatim, labirin itu sudah lazim terjadi. Raus tidak sanggup menahannya. Tentu saja Raus benci penderitaan, rasa takut, dan juga kematian. Tetapi yang paling menyedihkan adalah para anggota party tidak memperlakukan Raus selayaknya petualang. Dan sampai saat ini, Raus masih belum mengetahui alasannya menolong anak kecil pada saat itu. Hidup anak yatim labirin sama sekali tidak berarti. Tapi jika bisa menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan nyawanya, kematian Raus tidaklah sia-sia. Kemudian para kesatria datang setelah mendapat pengumuman darurat. Lalu Raus berpikir bukan dia yang menyelamatkan Narusena kecil dulu setelah melihat para kesatria. Tetapi Narusena kecil berterima kasih kepada Raus setelah menyelamatkan dan menyembuhkan dirinya. Narusena kecil berjanji dia akan menjadi petualang saat besar nanti dan berada satu party dengan Raus. Kata-kata Narusena menyemangati Raus dan membuatnya memutuskan untuk jadi petualang sekali lagi. Setelah itu, Raus menemukan guru dan melanjutkan latihannya. Walaupun dia tidak bisa memakai selain heal sebagai penyembuh, atas kerja kerasnya Raus telah menguasai banyak kemampuan sebagai petualang. Lalu Raus menjadi petualang dan masuk ke party pertamanya pedang petir. Pagi hari pun tiba.
Narusena mengetuk pintu kamar Raus dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Setelah Raus dan Narusena kembali ke labirin untuk memulai petualangannya dan masuk ke lantai lebih bawah. Beberapa saat kemudian, Narusena melihat lingkaran teleportasi yang ada di dalam labirin. Menurut Raus, tidak semua labirin mempunyai lingkaran teleportasi. Katanya lingkaran teleportasi dibuat oleh penyihir kala itu, saat labirin baru saja ditemukan. Untuk memakai lingkaran teleportasi memerlukan pintu keluar. Jadi, meski bisa berpindah antar sesama lingkaran, tetapi orang yang menggunakannya tidak bisa keluar dari tempat yang tidak ada lingkarannya. Lingkaran teleportasi adalah teknologi yang hilang ratusan tahun yang lalu. Sepraktis apapun, tidak akan ada yang bisa membuatnya lagi. Kemudian Raus dan Narusena menggunakan lingkaran teleportasi dan berpindah ke area menengah, dan para monster yang muncul cukup kuat. Setelahnya Narusena dan Raus melawan monster Lich, monster yang tercipta dari roh dan tidak memiliki tubuh asli. Meskipun kuat, serangan fisik tidak akan berpengaruh. Lalu Narusena menggunakan tinju yang diselimuti oleh perana untuk melawan para Lich. Kemudian Raus menggunakan alat sihir yang bisa meningkatkan efek sihir penyembuh. Untuk menyembuhkan tangan Narusena yang terluka, menurut Raus di dalam alat sihir terdapat sebuah batu sihir. Batu sihir yang dikumpulkan oleh petualang akan diterima ke tangan pengrajin melalui guil. Lantas diubah menjadi alat sihir dan kembali ke tangan petualang. Setelah sore hari tiba, Raus dan Narusena pergi ke Serikat untuk menjual batu sihir yang didapat kepada Amherst setelah mendapatkan uang banyak dari menjual batu sihir. Saat perjalanan menuju restoran untuk makan malam, Narusena melihat petualang yang sedang bertengkar. Raus menjelaskan belakangan sering terjadi pertengkaran antar petualang. Entah kenapa para petualang yang membuat masalah di luar berkumpul di kota Marmot. Lalu Narusena bertanya tentang bangunan yang ada di kota. Di sana sangat banyak bangunan yang tidak punya pintu masuk ataupun jendela. Dan ada banyak bangunan seperti itu di segala penjuru kota. Raus menjawab dia juga penasaran dan pernah bertanya dengan tukang yang membuatnya. Yang mengejutkan adalah tukang yang membangunnya juga tidak tahu mereka sedang membuat apa. Ditambah para tukang tidak tahu siapa kliennya. Hanya perwakilan yang membawa cetak biru dan uang. Setelah makan malam, Narusena dan Raus kembali ke kamarnya masing-masing. Di sisi lain, ketua parti pedang petir memperkenalkan penyembuh baru bernama Lyra kepada para anggotanya untuk membantu melawan dan membunuh Hydra. Di tempat yang sepi dan berkabut, para anggota parti pedang petir pergi untuk membunuh Hydra. Ketua parti pedang petir, Margulius, memberi tugasnya. Margulius dan Lyra ini bertugas untuk menyerang. Armia bertugas untuk menggunakan sihir perlindungan. Dan Saberia bertugas untuk menyerang bagian belakang. Kemudian saat akan pergi memulai perlawanan, Lyra tidak terima jika dirinya berada di garda depan karena seorang healer. Margulius menjelaskan jika sebelumnya Raus juga bertindak seperti itu. Biasanya Raus hanya melarikan diri kemana-mana, tetapi sesekali bisa mengeluarkan beberapa serangan yang bagus. Sebelumnya juga Raus yang memotong kepala Hydra. Di sisi lain, Raus dan Narusena sedang menjual batu sihir kepada Amherst setelah pergi ke labirin. Lalu Amherst menyarankan Raus untuk menambah ke anggota party. Kalau ada petarung atau penyihir yang bergabung, itu akan jauh lebih praktis. Dengan begitu, Raus dan Narusena bisa menantang monster iblis yang lebih bahaya. Otomatis penghasilan mereka juga akan berubah menjadi makin berlimpah. Amherst juga menyarankan untuk menyewa rumah sendiri sebagai tempat tinggal party. Sebab tinggal di penginapan tidak akan bisa menaruh terlalu banyak peralatan dan alat peraga. Beberapa saat kemudian, di rumah party pedang petir, para anggota tidak bisa mengalahkan Hydra. Lantas menjadi penuh luka di sekujur tubuh. Disitulah Margulius berpikir sepertinya Raus ini cukup berguna dan berencana untuk memasukkan kembali ke partinya. Keesokan harinya, Armia bangun setelah terkena racun Hydra.
Kemudian saat Lyra akan mengambil makanan untuk Armia, Lyra tidak menemukan Margulius dan Siberia di rumah. Lantas dia bertanya, di mana mereka sekarang? Di tempat lain, Margulius sedang mengajak kembali Raus untuk bergabung kembali ke Partai Pedang Petir. Margulius mengatakan dia akan melindungi Raus dan membagi rata bayarannya jika dia mau bergabung. Tiba-tiba saja, Nurasena datang menghampiri Raus dan mengatakan Raus tidak akan kembali ke parti Margulius. Sekarang Raus ini adalah rekannya yang penting. Lalu dengan tenang, Raus berbicara jika dia berterima kasih karena Margulius kembali mengundangnya untuk bergabung dalam parti. Tidak peduli tulus ataupun tidak. Namun saat ini, Raus sudah punya rekan baru, jadi dia tidak bisa kembali ke Pedang Petir lagi. Kemudian Raus pergi meninggalkan Margulius. Dan sebelum Narusena pergi, dia menjulurkan lidahnya ke arah Margulius. Setelah itu, Margulius menawarkan ke semua orang untuk maju ke garda terdepan bersamanya melawan Hydra. Lalu tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Geek yang menerima tawaran Margulius. Sebelum dimulai, Margulius ingin melatihnya terlebih dahulu. Dia mulai mengeluarkan pedangnya lalu menyerang Geek. Kemudian dengan mudahnya Geek melemparkan pedang Margulius hingga jatuh hingga semua orang yang melihatnya auto terkejut. Lalu Margulius mengatakan walaupun wajahnya tertutup, yang penting keterampilan pedang Geek ini layak dipercaya saja. Dia sudah tidak ada jalan lain selain menerima Geek ke party. Keesokan harinya, pada pagi hari yang cerah, Narusena melihat Sheila yang sedang bertemu dengan Raus di depan kamarnya. Menurut Sheila, Raus memiliki tamu yang sudah menunggunya dan menyuruh Narusena juga ikutan. Mungkin ada hubungannya dengan Narusena. Beberapa saat kemudian, tamu yang ingin bertemu dengan Raus ternyata adalah Lyra dan Armia. Armia menjelaskan dia ingin meminta bantuan Raus karena Margulius berencana untuk memburu Hydra lagi hari ini. Margulius juga telah mempekerjakan seorang petarung yang baru. Maka dari itu, Margulius tidak akan menyerah sebelum melihat ada anggota yang tewas. Dan jika saja dulu Raus tidak menebas kepala Hydra, mungkin saja Armia sudah tewas. Maka Armia meminta bantuan Raus untuk membantunya melawan Hydra. Karena cedera, Hydra belum sepenuhnya sembuh dan meminta Raus untuk kembali ke parti Pedang Petir. Walaupun Margulius memang sedikit bermasalah, bagaimanapun juga dia tetaplah rekan partinya. Kemudian Narusena yang mendengarkan itu mengatakan kepada Armia, kala itu Raus menerima perlakuan buruk saat di parti. Apakah Armia tidak tahu apapun tentang itu? Lalu Armia menjawab dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kala itu karena Armia sangat ketakutan. Jika dia tidak berbuat seperti itu, mungkin yang akan diusir dari parti adalah Armia. Kemudian Armia meminta maaf kepada Raus karena dia baru saja menjadi petualang dan tidak pernah bergabung dengan parti lain. Tidak hanya bimbang, dia bahkan tak tahu apakah tindakan Margulius dan yang lainnya benar atau tidak. Namun sekarang dia sudah mengerti jika Margulius itu salah terlepas dari identitas petualang. Sedari awal Margulius memang bukan orang yang baik. Meskipun begitu, Margulius pernah menjadi rekan satu partinya. Armia tidak bisa duduk diam saja tanpa menolongnya. Lalu Raus mengulurkan tangannya dan meminta Armia agar tidak menangis. Namun dia tidak berencana untuk kembali ke Pedang Petir. Kemudian Mary datang membawa makanan dan menaruhnya di meja. Lalu Mary menyuruh Armia untuk memakannya karena terlihat sangat pucat. Karena bisa bahaya jika keluar dari toko dengan raut wajah yang mengsedih. Di sisi lain, Narusena mengatakan kepada Lyra untuk membawa Armia yang terlepas dari Pedang Petir. Menurut Raus, jika Lyra tetap terus di Pedang Petir, dia hanya akan mendapatkan kenangan yang buruk. Narusena menyuruhnya untuk keluar dari parti dan meninggalkan Armia sendirian. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan oleh Lyra. Keesokan harinya, Margulius membawa Geek ke rumah parti untuk bersiap melawan Hydra. Lalu Lyra yang sudah mengenal Geek dari lama pun terkejut melihatnya.
Geek berpura-pura jika itu adalah pertemuan pertamanya bersama Lyra. Kemudian para anggota parti pedang petir datang ke tempat Hydra untuk memulai pertempuran. Di dalam labirin, Narusena bersama dengan Raus sedang melawan para goblin. Dengan kemampuan martial arts-nya Narusena, dia menendang semua goblin yang menyerangnya. Setelah perut Narusena berbunyi dan walaupun masih terlalu pagi untuk makan, tetapi Raus mengajaknya untuk makan siang. Sebelum pergi, Mary membawakan banyak bekal untuk dibawa. Raus menjelaskan kepada Narusena, Hydra adalah sejenis monster ganas, yang juga monster yang punya racun ganas. Selain itu, seluruh tubuhnya ditutupi otot yang kuat. Sisik ularnya juga sangat kuat, membuat Hydra bisa dengan mudah menyerang fisik. Hal itu berbahaya karena serangan sihir terpental kembali. Hydra adalah musuh yang sangat sulit untuk dilawan. Hydra memang tidak akan ditemui di mana saja. Tetapi di antara monster dengan tingkat kesulitan yang tinggi, Hydra dianggap yang paling mudah ditemui. Karena itu, orang-orang mempelajarinya dan memikirkan macam cara untuk menghadapinya. Misal racun di tubuhnya, racun Hydra sangat hebat jika diabaikan mungkin saja akan membahayakan nyawa. Namun sekarang sudah dikembangkan penawar khusus dan bisa dibeli di Marmot. Tetapi Margulius tidak membeli racun penawar karena harganya yang sangat mahal. Para anggota hanya bisa mengharapkan sihir penetral racun Lyra. Kemudian Raus pun menenangkan Narusena yang terlihat khawatir. Walaupun Margulius terlihat buruk, ilmu pedangnya sangat bagus. Selama dia mengatur kondisinya dengan baik dan tidak meremehkan lawannya, Margulius adalah pendekar yang sangat hebat dalam berpedang. Begitu pula dengan Saberia. Kecepatan dan ketangkasannya adalah yang terbaik. Setelah makan siang, Narusena mengatakan dirinya bosan karena terus-terusan berada di labirin. Dia pun mengajak Raus untuk berpindah tempat. Kalau berangkat dari labirin, lokasinya dekat dengan lahan basah, jadi Narusena mengajaknya untuk pergi ke sana saja. Di sisi lain, para anggota pedang petir mulai melawan Hydra. Setelah Margulius melukai leher Hydra dengan pedangnya, dia menyuruh Geek untuk memotong kepala Hydra. Tetapi Geek hanya melukai leher Hydra tanpa memotongnya. Menurut Geek, Hydra adalah mangsa Margulius sebab Geek tidak ingin merebut jasanya. Setelah mendengar kata-kata Geek, Margulius mulai ingin memotong kepala Hydra, tetapi gagal. Kemudian setelah Lyra membunuh Saberia yang terluka, Lyra berpikir apakah Geek sedang beristirahat dan apa rencana dari Geek setelah datang ke kota. Menurut Lyra, setelah melewati serangkaian serangan, tenaga Hydra sudah tidak seperti dulu lagi, gerakannya pun mulai melambat. Asalkan Saberia berhasil menarik perhatiannya, serangan langsung Margulius bisa memberikan cedera yang cukup besar. Dengan serangan seperti ini, pedang petir pasti bisa mengalahkan Hydra. Tetapi tiba-tiba saja, Armia terkena batu yang dilemparkan ekor Hydra, membuatnya yang jatuh ketakutan. Kemudian Hydra mengambil ketakutan Armia. Menurut Geek, para monster akan menelan kekuatan manusia dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Namun biasanya, asap kekuatan tidak akan bisa terlihat dengan mata. Setelah itu Hydra pun menyerap mana, sumber kekuatan sihir. Lyra menjelaskan jika Hydra sedang mutasi. Asalkan menyerap kekuatan sihir besar, monster akan membuat perubahan kepada tubuhnya. Terkadang kemampuan ditingkatkan secara signifikan. Kemudian Hydra bertambah besar dan kuat. Di kesempatan itulah Geek menyuruh Margulius untuk mundur dahulu, karena butuh banyak upaya untuk melemahkan kekuatan fisiknya. Tetapi Margulius tetap maju dan menyerang Hydra. Karena sisik Hydra terlalu keras, membuat pedang Margulius pun pecah dan terbelah. Kemudian Hydra yang ingin menyerang Margulius ditahan oleh Raus dan Narusena yang datang. Geek menyuruh Raus untuk melihat Armia yang pingsan, lantas menyembuhkan Armia menggunakan kekuatan heal. Setelah itu Raus dan Narusena membantu Geek untuk mengalahkan Hydra yang bertambah kuat. Geek menggunakan pedang sihirnya untuk memotong kepala Hydra.
Tidak tinggal diam, Hydra membuat Narusena sebagai sandera dan meminta Raus untuk bertarung sendirian dengan Hydra. Menurut Lyra, monster yang bermutasi bukan hanya memperkuat tubuhnya, kepintaran dan tingkat kekejamannya juga ikut berkembang. Setelah itu, Raus pun terjatuh karena serangan kuat dari Hydra. Lalu dengan sekuat tenaga, Raus bangun dan mengumpulkan semua kekuatannya hingga muncullah tanduk dari kepala Raus. Kemudian dengan mudahnya Raus memotong semua kepala Hydra sampai jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Raus bangun setelah pingsan melawan Hydra. Raus langsung menanyakan keadaan Narusena. Menurut Narusena, untungnya Lyra ini sudah lebih dulu membeli obat penetral racun dan dia sudah meminumnya. Bagaimanapun obat penetral racun inilah tidak murah, jadi Lyra akan meminta bayaran kepada Raus. Lantas Margulius memuji Raus. Jika ada Raus, monster sesulit apapun juga bukan lawannya. Karena Raus telah mengalahkan Hydra, ada banyak batu sihir yang didapatkan. Jadi uang dari penjualan batu sihir akan Margulius bagi rata dengan 3 pihak, Margulius, Saberia, dan Raus. Menurut Saberia, Armia ini sudah tidak berguna lagi. Terlepas dari dia telah melakukan pekerjaan penyihir dengan baik atau tidak. Sekarang bisa atau tidaknya Armia sadar masih belum diketahui. Margulius pun berpikir untuk menjual Armia karena panasnya yang lumayan. Ada orang dengan hobi khusus yang senang memainkan boneka seperti manusia. Setelahnya Narusena memukul wajah Margulius hingga terjatuh. Walaupun di malam peraturan guild dilarang bagi petualang yang saling bertarung. Margulius tidak terima dan meminta pembelaan kepada yang lainnya untuk menjadi saksi atas pukulan Narusena. Tetapi Geek yang mendengarnya tidak terima dan langsung mengatakan, sepertinya orang yang berencana untuk memperdagangkan manusia, sindir Greek kepada Margulius. Selagi belum sadar, Margulius ingin menjual Armia kepada bangsawan maniak dan itu adalah kesalahan berat. Sebagai anggota guild, Geek tidak bisa melepaskan penjahat seperti Margulius. Setelah itu Raus dan yang lainnya kembali ke kota Marmot. Kemudian Geek melepaskan topengnya dan mengatakan nama aslinya yaitu Sheik, petualang direk dari guild petualang ibu kota. Menurut Sheik, petualang direk berhak melarang petualang lain. Belakangan ini, keamanan di kota terus memburuk. Sheik mendengar alasannya ada pada petualang, jadi dia datang untuk memastikan kondisinya. Alhasil Sheik pun langsung bertemu dengan Margulius dan Saberia. Amherst menjelaskan jika Margulius dan Saberia akan dihapus dari guild petualang. Tidak hanya itu saja, karena hubungan dengan perdagangan manusia, Margulius dan Saberia akan dihukum kerja paksa seumur hidup. Kemudian Raus mengajak Sheik untuk berbicara secara empat mata. Raus meminta Sheik untuk memaafkan Margulius dan Saberia. Karena mereka dulunya juga memiliki pemikiran yang menjadi petualang dan terus berusaha sampai saat ini. Hanya saja, mulai dari suatu momen tujuan Margulius berubah menjadi ingin menjadi petualang yang hebat. Margulius dan Saberia mulai mengharapkan reputasi, berharap mendapatkan uang yang lebih banyak. Namun menurut Raus, sejak awal Margulius sudah seperti itu. Maka Raus meminta untuk memberikan Margulius dan Saberia satu kesempatan lagi. Dia ingin mereka kembali menjadi petualang lagi. Karena permintaan Raus itu, Sheik menyuruh Margulius dan Saberia untuk pergi sejauh mungkin dari kota Marmot. Sekalipun dihapus dari guild, belum tentu bisa membuat Margulius dan Saberia bertobat. Lebih baik membiarkannya lanjut menjadi petualang dan diawasi oleh petugas guild. Lalu Amherst mengatakan cara seperti itu memang berguna di ibu kota yang punya banyak petualang direk. Malam hari pun tiba. Sheik berbicara dengan Lyra. Sheik ingin mengawasi petualang cabang Marmot. Terjadi mutasi di kota ini kemungkinan karena cabang Marmot atau penanggung jawab di cabang Marmot sedang berulah. Maka dari itu Sheik meminta bantuan kepada Lyra untuk membentuk party. Tetapi Lyra memiliki satu syarat. Biarkan Armia bergabung dengan party. Karena Lyra merasa khawatir dengan Armia. Lalu Sheik setuju dengan persyaratan yang diberikan.
Bagaimanapun bertambah beberapa rekan menguntungkan bagi Sheikh. Karena orang yang ingin Sheikh awasi sekarang ini bertambah banyak. Dan Raus tidak boleh dibiarkan begitu saja. Di pagi hari yang cerah, restoran milik Mary nampak ramai dengan para petualang yang seperti biasanya. Di sana, satu meja restoran. Raus, Sheikh dan petualang lainnya berkumpul sembari membahas tentang party. Lira telah membuat party bersama Sheikh dan Armia. Lalu Raus menanyakan kepada Armia, apakah Armia setuju bergabung dengan party baru? Armia menjawab, dia tidak punya tempat lain lagi. Selain itu, Lira dan Sheikh berjasa telah menyelamatkan hidupnya dan Armia ingin membalas budi mereka. Beberapa saat kemudian, Raus mengajak Narusena untuk pergi ke Guil. Karena Raus lupa untuk menukarkan banyak batu sihir dari Hydra. Kemudian Raus menawarkan Narusena untuk menerima quest. Menurut Raus, para petualang selain menjual batu sihir masih punya satu sumber pemasukan lagi yang lebih penting, yaitu mengalahkan monster atau mengumpulkan peralatan yang ditentukan. Setelah itu, mereka bertindak sebagai pengawal seseorang. Lalu gunakan itu untuk mendapatkan bayaran, dan itu semua disebut sebagai quest. Mulai sekarang Narusena ingin melanjutkan cita-citanya menjadi petualang. Dia tidak bisa hanya mengalahkan monster saja. Narusena juga harus menerima quest untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah sampai di tempat Guil, para petualang yang lain langsung melihat Narusena dan Raus setelah masuk ke Guil. Kemudian Raus mengatakan pada Narusena untuk berhati-hati. Karena masalah tentang mengalahkan Hydra sudah tersebar. Bagaimanapun, ada banyak penjahat di kota Marmot yang ingin mencuri batu sihir. Lalu tiba-tiba Marnel datang menemui Raus dan ingin berbicara dengannya. Tetapi dengan suara yang lancang, Marnel meminta maaf kepada Raus. Dia mengatakan tentang masalah Margiulus, yaitu petualang di kota Marmot. Semua orang tahu betul karakter Margiulus. Meskipun begitu, Marnel tidak membantu Raus. Padahal dia tahu bahwa Raus telah menerima perlakuan tidak adil. Tetapi Marnel terus mencari alasan untuk diri sendiri. Dia memberitahu diri sendiri itu adalah urusan partinya, dan Raus harus cari cara. Dengan begitu, tidak ada perselisihan dengan Margiulus. Bukan hanya itu saja, keburukan Margiulus, dia suka menghina Raus karena tidak becus. Bukan hanya itu saja keburukan Margiulus, dia juga suka menghina Raus karena tidak becus. Bahkan Margiulus memarahinya dengan sangat kasar. Begitu pula dengan Marnel. Dia memang tidak pernah menyakiti Raus secara langsung. Meskipun begitu, Marnel tidak punya alasan untuk mendapatkan pengampunan dari Raus dengan mudah. Lalu Marnel bertanya kepada Narusena, apa yang harus Marnel lakukan agar bisa dapat pengampunan dari Raus. Menurut Narusena, saat ini Marnel harus berlutut di depan Raus selama 3 hari 3 malam dan mungkin bisa menghapus dosanya. Kemudian Raus menjawab dia sudah mengalahkan Hydra. Tetapi Raus tetap hanya seorang penyembuh yang hanya bisa pakai heal dan punya kekurangan. Lalu Marnel menerima jabatan tangan dari Raus. Mulai sekarang, Raus jika bertemu masalah janganlah sungkan. Langsung saja mengatakan kepada Marnel. Setelah itu, Raus menukarkan batu sihir kepada Amherst. Amherst terlihat sangat senang setelah melihat batu sihir Hydra, monster tingkat kesulitan yang tinggi. Menurut Amherst, bentuk batu sihir berubah karena mutasi. Harga batu sihir akan 10 kali lipat lebih tinggi dan kalau kondisinya bagus mungkin akan juga menjadi lebih tinggi. Bagaimanapun, sangat jarang monster yang mengalami mutasi, maka benda langka pasti akan lebih mahal. Karena monster yang bermutasi perlu menghabiskan mana yang sangat besar. Jadi selain di kedalaman labirin, biasanya tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Namun monster Hydra malah bermutasi di rawa. Kekuatan sihirnya kemungkinan berkumpul di tempat di luar labirin. Sebab mana jumlahnya sangat banyak hingga bisa bermutasi. Di kesempatan itu, Raus mengatakan masalah sebelumnya pernah terjadi.
Dia bertemu manusia setengah monster mondar-mandir di lantai tingkat atas. Mungkin telah terjadi sesuatu di dalam labirin. Dan seharusnya Guild mengutus parti penjelajah untuk pergi menyelidiki alasannya. Setelah itu, Hansam datang ke Guild untuk membaca laporan tentang petualang. Di sanalah ada satu laporan dari monster lantai tingkat menengah pergi ke lantai tingkat atas. Dan juga monster yang bermutasi di luar labirin. Menurut Hansam, semua itu memang fenomena yang sangat langka dan pernah terjadi di masa lalu. Hansam menjelaskan petugas Guild tidak memiliki waktu luang untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu. Saat ini, Raus dan Narusena yang sudah berada di ruangan Hansam menjelaskan jika monster dibiarkan begitu saja, mungkin akan ada petualang yang terluka. Kemudian Hansam memberikan nasihat kepada Raus. Jika Raus begitu takut, tinggalkan kota Marmot saja. Setelah itu Raus dan Narusena pun kembali ke tempat Amherst. Menurut Amherst, Hansam memang memiliki sikap yang seperti itu. Dan kepala Guild cabang Marmot yaitu Miss jarang terlihat di sana. Karena Miss sudah sangat tua, jadi Miss hanya bisa tinggal di ruangan kepala Guild cabang. Lalu orang yang mewakili untuk mengurus cabang Marmot ialah Hansam. Kemudian Raus meminta tolong kepada Amherst untuk mencarikan quest. Setelah itu Raus membaca kertas yang berisi tentang bantuan untuk membunuh monster. Tetapi Amherst tidak menyarankan hal itu. Karena baru-baru ini ada Phoenix yang bersarang di sekitar portal teleportasi lantai tingkat menengah. Karena itu Guild baru akan mengeluarkan bayaran tinggi. Menantang Phoenix dengan mengandalkan penyembuh dan seniman bela diri saja adalah tindakan bunuh diri. Jika Raus ingin menerima quest itu, party harus mempunyai petarung, penyihir dan penyembuh yang bisa heal area luas. Setelah itu Raus dan Narusena mendatangi party Lyra dan memberikan kertas quest Phoenix untuk meminta bantuannya. Setelah membacanya, anggota party setuju dan akan berangkat besok pagi. Beberapa saat kemudian, Raus dan anggota party pergi untuk membeli beberapa peralatan yang diperlukan. Saat berjalan bersama untuk pergi ke toko obat, tiba-tiba saja Narusena dipeluk dari belakang oleh seorang perempuan yang bernama Ralma. Dia adalah penyihir merangkap petualang yang hebat. Ia juga Dewi Api yang membuat anak kecil menangis. Menurut Ralma, ayah Narusena meminta Ralma untuk datang ke kota mengecek kondisi Narusena. Kemudian Raus, Narusena dan Ralma datang ke kedai untuk makan. Menurut Raus, dia pernah berlatih di bawah bimbingan Ralma. Di kesempatan itulah, Narusena menjelaskan dia bukan kabur dari rumah, sebab sudah meninggalkan surat untuk ayah dan ibunya. Narusena tidak bisa bilang kepada Raus jika dulu dia pernah mengutus orang di rumah untuk mengawasi Raus terus. Begitu Raus diusir dari pedang petir, Narusena langsung pergi dari rumah. Lalu saat malam hari tiba, Ralma datang ke tempat Mist untuk mengetahui rencananya. Keesokan harinya, Raus dan anggota party melakukan perjalanan untuk melakukan quest. Di dalam labirin yang gelap, para anggota party sampai di lingkaran teleportasi. Kemudian para anggota party berjalan untuk mencari Phoenix. Menurut Zeke, monster dengan sayap tidak menyukai tempat yang sempit. Maka Phoenix pasti akan memilih tempat yang memiliki langit-langit yang tinggi dan pandangan yang luas. Lyra menjelaskan, jika dalam labirin ada jalan yang baru ditemukan dan belum tereksplorasi, para petualang pasti mengharapkan harta karun dan barang yang belum diambil. Tetapi pasti ada monster di sana, maka sangat sulit menuju ke sana. Lalu Raus melihat jejak terbakar di lantai yang artinya sarang Phoenix semakin dekat. Setelah itu Raus melemparkan batu untuk memanggil Phoenix. Tidak berselang lama, Phoenix pun datang. Di tempat lain, Amherst melihat Ralma yang datang ke serikat petualang. Ralma mengatakan dia ingin bertemu dengan ketua cabang Guild karena Ralma ingin membunuhnya. Amherst yang mendengar hal itu pun menolak untuk memberitahu tempat ketua cabang Guild. Lalu dengan cara kasar, Ralma menggunakan kekuatan apinya untuk menakuti Amherst.
Kemudian Hansam datang menghentikan Ralma. Menurut Hansam, jika Ralma sudah serius, dia bisa membuat seluruh bangunan Guild menjadi abu. Setelah itu Hansam mengajak Ralma untuk ke ruangannya. Hansam menjelaskan ada petualang yang mengatakan terjadi sesuatu di dalam labirin. Dia ingin Guild mengatasinya. Apalagi saat ini, kota Marmot penuh dengan para berandal. Menurut Ralma, demi kota labirin, Serikat Petualang adalah organisasi dengan kekuatan mutlak. Saat seorang menjadi ketua cabang, itu sama saja seperti raja dari kota. Tetapi Hansam tidak tahu apa yang terjadi di dalam kota. Dan saat para petualang bertanya kepada serikat, Hansam akan menyuruhnya untuk pergi dari kota. Hal itu seolah petualang dilarang untuk tinggal di kota Marmot. Ralma pun berpikir mungkin sesuatu yang besar akan terjadi sebentar lagi. Sesuatu yang akan memakan banyak korban, yang lebih baik korban itu orang yang tidak masalah jika menghilang. Misalnya amukan labirin. Hal semacam itu memang jarang terjadi. Namun akan masuk akal jika menganggap kejadian di kota akhir-akhir ini sebagai tanda-tandanya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah mutasi monster. Lalu di sekitar kota dan labirin dipenuhi dengan mana yang jumlahnya besar. Di sisi lain, Raus melindungi Narusena dari serangan api Phoenix. Menurut Raus, Phoenix terkadang menyerang dengan paruh dan cakarnya atau tubuhnya yang diselimuti oleh api. Lantas serangan yang paling merepotkan yaitu serangan bola api. Kemudian Phoenix terus menyerang menggunakan bola apinya. Lyra menjelaskan jika Phoenix terus menyerang bola api, labirin bisa jadi lautan api, apalagi panasnya juga jadi masalah. Tapi yang jadi masalah terbesar, kurangnya oksigen karena api. Phoenix mencoba mengusir party untuk melindungi teritorinya. Karena Phoenix memiliki insting jika dia bertarung pasti tidak akan selamat. Lalu Zeke menyuruh Armia untuk menyerang sayap Phoenix menggunakan sihir air. Zeke akan membunuh Phoenix dengan pedangnya. Menurut Zeke, butuh waktu untuk merapal sihir yang bisa melukai Phoenix dan selama Armia jadi tidak berdaya, maka Zeke akan menyerang Phoenix dan Zeke tidak akan membiarkan Phoenix menyentuh Armia. Setelah itu, Zeke, Raus, dan Narusena mulai mengambil alih perhatian Phoenix untuk menjauh dari Armia. Tidak tinggal diam, Armia menggunakan sihir air untuk menyerang sayap Phoenix. Setelah Phoenix melemah, Zeke menusuk tubuh Phoenix dengan pedangnya. Kemudian Phoenix melakukan mutasi dengan menyerap mana yang di sekitar labirin. Lalu Phoenix berubah menjadi kuat dan besar. Phoenix mengeluarkan serangannya kepada Armia yang ketakutan. Lyra yang melihatnya pun langsung melindungi Armia dan Zeke menghalangi serangan Phoenix dengan pedangnya. Lalu Armia mengeluarkan sihir airnya lagi untuk menyerang Phoenix. Setelah itu, Narusena berlari dan menyerang kepala Phoenix menggunakan kakinya. Dilanjutkan dengan Raus yang menusuk Phoenix dengan pedangnya. Kemudian Phoenix kalah dan menghilang. Beberapa saat kemudian, para anggota party kembali ke restoran Mary dan bertemu dengan Ralma yang sudah menunggu untuk makan malam bersama. Di saat makan malam, Ralma mengatakan bahwa sebenarnya Narusena ini adalah putri dari Earl Anelstria yang membuat semuanya terkejut. Di sisi lain, Hansam datang ke kediaman Ketua Mist. Dia melaporkan tentang mutasi monster dan Dewi Ralma yang datang ke kota. Pada pagi hari yang cerah, Raus dan Narusena menukarkan batu sihir yang didapat oleh Phoenix kepada Amherst. Amherst memberikan sebuah kantong berisi koin emas, alih-alih koin perak atau tembaga. Amherst menjelaskan jika menggunakan koin perak dan tembaga adalah untuk membayar nominal besar itu sangatlah berat. Apalagi hanya mengandalkan Raus itu tidak bisa membawanya pergi. Lalu Raus pergi lebih dulu meninggalkan Narusena. Dia khawatir setelah melihat Raus yang pergi terlebih dulu. Setelahnya Narusena dan Raus pergi ke kedai makanan. Narusena mengatakan kepada Raus dengan jumlah koin emas, haruskah dia dan Raus menyewa rumah tinggal bersama? Narusena selalu ingin melakukan hal itu,
Karena Amherst pernah bilang jika Narusena punya uang lebih daripada tinggal di hotel sewa rumah akan lebih praktis dan menguntungkan. Begitu mendengar ucapan Amherst, Narusena langsung pergi memeriksanya dan dia sekarang sepenuhnya sanggup menyewa sebuah rumah. Lalu Narusena berpikir untuk mencari sebuah tempat yang lebih tenang agar bisa berbincang panjang dan lebar dengan Raus sambil duduk berdekatan. Bukan di bar yang berisik, melainkan dua orang di kamar yang tenang dan menyiapkan beberapa minuman panas, kemudian melihat kayu bakar di perapian. Narusena yang merupakan petualang pemula mungkin akan mencari Raus untuk membahas beberapa masalah. Sementara Raus akan menjawab pertanyaannya sambil tersenyum dengan lembut. Itu bukan hanya saran yang diberikan senior kepada junior. Juga salah satu cara bagi Narusena mempererat hubungan pertemanan sebagai rekan satu party. Lalu menurut Raus untuk koin emasnya seharusnya disimpan baik-baik agar bisa digunakan dalam keadaan darurat. Awalnya hanya demi mengalahkan Phoenix. Mereka meminta Zeke membantu sementara waktu. Tetapi saat waktu makan malam bersama, Zeke berpikir untuk membuat party kecil menjadi resmi. Walaupun Raus belum menjawabnya, tetapi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian pada malam hari, Zeke dan yang lainnya merayakan terbentuknya party kecil di restoran Mari. Lalu setelah makan malam, Lyra mengantar Armia yang tidur ke kamarnya. Sebelum Lyra pergi, Narusena ikut bersamanya untuk membahas sesuatu. Lyra terkejut karena Narusena telah mengajak Raus untuk tinggal bersama. Lyra berpikir jika Raus adalah tipe yang suka memperpendek jarak pelan-pelan. Menurut Narusena, Lyra kelihatannya punya pengalaman cinta yang berlimpah. Maka dari itu, dia ingin berdiskusi dengan Lyra. Karena Lyra punya temperamen wanita dewasa, Narusena berpikir Lyra pasti mengerti jauh lebih banyak darinya. Kemudian Lyra bercerita tentang Zeke saat pertama kali mereka bertemu. Itu merupakan hal yang sudah sangat lama. Kala itu Lyra masih berada di ibu kota, berada di satu party. Kemudian karena Lyra memiliki paras yang cantik, saat itu ada banyak pria yang mengejarnya. Salah satunya juga ada beberapa orang yang bergabung ke party Lyra demi mendekatinya. Selagi Zeke dan yang lainnya dinas, orang yang mendambakan Lyra itu hampir melecehkannya. Tetapi orang itu tidak berhasil. Jadi Lyra tidak berencana untuk mempermasalahkannya. Namun Zeke berbeda. Dia tidak bisa memaafkan dirinya yang membiarkan pria mesum itu bergabung di dalam party. Jadi setelah Zeke mengusir orang mesum itu dari party, Zeke ikut menghilang dari hadapan Lyra. Sejak awal Lyra tidak emosi, tetapi Zeke malah menghilang sesuka hati. Di sisi lain, Zeke memberikan nasihat kepada Raus tentang Narusena. Menurut Zeke, Narusena begitu mengagumi Raus. Narusena juga sedikit kasihan karena Raus menolaknya dengan tegas. Mungkinkah Raus membencinya? Untuk menghilangkan kesalahpahaman, Raus menjelaskan saat dia berada di titik yang terendah. Merasa putus asa kepada masa depan. Orang yang memberi Raus keberanian agar bisa terus menjadi petualang adalah Narusena. Bahkan ketika Raus kehilangan kepercayaan dirinya, sebenarnya Narusena orang yang berinisiatif mencari Raus untuk membentuk party. Atas dasar itulah bagaimana mungkin Raus bisa membencinya. Setelah Zeke mengatakan apakah Raus menyukai Narusena dan kenapa Raus menolak undangan dari Narusena. Menurut Raus, saat mendengar Narusena bilang ingin tinggal bersama, sejujurnya Raus itu sangat bahagia. Tapi sebelum itu dia ingin memastikan dulu satu hal apapun yang terjadi. Kemudian Zeke bercerita tentang masa lalunya. Setelah Zeke pergi dari hadapan Lyra, dia menerima tugas dari Guild ibu kota untuk datang ke kota Marmot. Dari kejadian itulah bisa-bisanya Zeke kembali bertemu lagi dengan Lyra. Selain itu, setelah Lyra mendengar permintaan Zeke, Lyra bersedia melakukannya. Sebenarnya Zeke ini selama ini tidak bisa memaafkan diri sendiri. Namun Lyra malah memaafkannya. Setelahnya Amherst datang menemui Raus dan memberikan laporan penyelidikan yang Raus tugaskan. Soal penyelidikan Narusena tentunya. Amherst menjelaskan Narusena sebenarnya adalah putri tunggal dari pasangan Count dan Countess Analastria. Secara logika, Narusena atau pasangannya seharusnya akan mewakili gelar ayahnya Narusena.
Namun suatu hari, Narusena mendadak bilang dia ingin menjadi petualang. Kaun Analestria pernah menentang Narusena menjadi petualang. Anehnya Raus tidak menyadari bahwa Narusena adalah orang yang sama dengan yang ditemuinya saat kecil. Selain Narusena sudah tumbuh dewasa, alasan terpentingnya adalah warna rambutnya yang penuh berbeda. Namun warna rambutnya berubah hanya dalam waktu 1 malam. Menurut Amherst, perubahan warna itu tidak diketahui alasannya. Tetapi sejak warna rambut berubah, Kaun Analestria tidak lagi menentang Narusena untuk menjadi petualang. Karena hidupnya tidak lama lagi, setidaknya dia ingin membiarkan Narusena melakukan hal yang disukainya. Menurut Raus, jika Kaun Analestria menentang Narusena dan menyuruhnya untuk pulang, dia akan membela. Tetapi saat Narusena masih ingin menjadi petualang, Raus akan menyuruh Narusena membujuk orang tuanya dan tentu saja Raus akan berusaha membantu Narusena. Beberapa saat kemudian, Narusena mengajak Lyra untuk bertemu dengan Zeke. Kemudian di bawah langit malam, Lyra berbicara dengan Zeke. Lyra meminta Zeke untuk menjadi rekannya, bukan rekan sebagai petualang, tetapi rekan dalam hidup. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Zeke senang. Dia pun menyetujuinya. Di dalam labirin yang gelap, para petualang bertemu dengan monster Half-Orc. Kemudian salah satu anggota party Kate didorong untuk menjadikannya mangsa Half-Orc. Di tempat lain, Narusena dan yang lain berkumpul di restoran. Narusena merasa gelisah karena saat itu Raus mengatakan untuk memberikan waktunya. Sebab ada hal penting yang ingin Raus katakan. Dan Raus tidak mengatakan tempat di mana dan kapannya. Zeke yang melihat Narusena gelisah mengatakan kepada Raus untuk segera menyelesaikannya. Kemudian saat Raus ingin mengatakan sesuatu kepada Narusena, tiba-tiba Kate datang dengan penuh luka dari arah pintu. Lalu Lyra dan Sheila mengobati Kate di salah satu kamar milik Mary. Menurut Mary, Kate adalah teman masa kecil dari Sheila. Kate adalah yatim piatu labirin dan seumuran dengan Sheila. Karena Mary merasa kasihan, jadi dia sering mengundang Kate untuk makan di restorannya. Namun belum lama ini, Kate datang menemui Mary dengan penuh semangat dan bilang jika Kate sudah bergabung ke sebuah party. Kemudian setelah Raus mendengar cerita Kate, dia pergi ke Serikat. Saat sudah sampai di Serikat, Marnell telah menangkap para anggota party yang meninggalkan Kate sendirian di labirin. Lalu Raus ingin semua anggota party untuk meninggalkan kota Marmot sebagai hukuman. Seharusnya sudah jadi tugas Amherst untuk mengatur orang yang tidak becus. Tetapi Amherst hanya mengikuti perintah dari atasan. Kemudian Hansam datang. Dia mengatakan sebagai petualang yang terdaftar di Serikat, mengetahui adanya konflik antar petualang, harusnya Marnell melaporkannya ke Serikat. Terlebih Raus menghukum secara ilegal. Yang seharusnya dikeluarkan itu yang memberikan hukuman secara ilegal. Raus yang mendengar perkataan Hansam meminta Hansam untuk negosiasi bersama. Setelah itu Raus yang sudah berada di ruangan Hansam berkata, jika kota labirin dan yatim piatu labirin tidak bisa dipisahkan. Ada banyak kasus seperti Kate di mana-mana. Namun serikat di kota lainnya tidak mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi. Tapi kenapa di kota Marmot berbeda? Lalu Hansam menjelaskan meskipun dia adalah anggota guild yang bisa dilakukan itu terbatas. Hansam tidak bisa menginvestasikan uang dan bakat yang signifikan untuk tindakan yang tidak menunjukkan hasil. Hansam sudah memberikan peringatan kalau ada yang membenci kota Marmot, mereka bebas untuk pergi. Mau itu ke kota yang punya tindakan pencegahan atau manapun. Lalu satu-satunya yang bisa Raus lakukan hanyalah pergi dari kota. Dan Raus sudah salah paham sejak awal. Hansam memanglah serikat petualang, tetapi dia tidak pernah memaksa Raus untuk menjadi petualang. Kemudian Hansam memperlihatkan bekas luka yang di tangannya kepada Raus. Raus baru mengingat jika Hansam adalah Noxem. Dulu Noxem sering disebut sebagai orang inkompeten oleh orang yang mempekerjakannya. Saat Noxem terjatuh karena didorong, Raus datang untuk membantu tetapi ditolak oleh Noxem. Saat malam hari Noxem dibangunkan oleh Raus karena muncul goblin. Karena jumlah goblin yang muncul terlalu banyak, Noxem dan Raus didorong untuk menjadi umpan para goblin. Karena tidak ada pilihan lain, Raus dan Noxem melawan para goblin dan beberapa saat kemudian Raus dan Noxem bersembunyi setelah terkepung oleh para goblin. Menurut Raus, anggota party yang membuang Raus tidak akan lolos karena saat goblin berburu dalam kelompok mereka lebih memilih menyerang. Dan kalau goblin menemukan orang terluka atau sakit, mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Jadi goblin tidak akan sengaja membiarkan Raus dan Noxem pergi.
Setelahnya para goblin menyerang kelompok party yang lewat dan meninggalkan Raus serta Noxem. Tetapi Raus ingin menyelamatkan anggota party yang diserang goblin, walaupun mereka sudah mengkhianatinya. Saat Raus ingin pergi, Noxem terluka di bagian tangan dan Raus langsung menggunakan heal untuk membantu Noxem. Lalu Noxem menyuruh Raus untuk berhenti dan menyuruhnya lari dari goblin. Menurut Noxem, inkompeten, tidak punya hak hidup, begitulah cara kerja dunia. Di kesempatan itu Raus menjawab itu tidak benar. Dunia memang keras pada mereka yang inkompeten, tapi akan selalu ada penebusan. Di dalam ruangan Hansam, dia mengatakan jika dulu Raus memberikan penebusan pada Hansam yang inkompeten. Namun setelah kembali ke kota, dia dan Raus kehilangan kontak dan banyak yang terjadi karena Hansam. Suatu hari Hansam pernah berada dalam bawah asuhan seorang pria tua dan dia belajar banyak darinya. Tanpa sadar, Hansam sudah menjadi seseorang yang kompeten. Orang tua yang dimaksud adalah Miss, ketua cabang Serikat Marmot. Lalu sebagai balas budi, Hansam tidak akan menyakiti Raus tetapi menyuruh Raus pergi dari kota. Karena itu adalah penebusan terbesar yang bisa dilakukan oleh Hansam. Kemudian Armes memanggil Raus dan Marmel untuk berdiskusi. Amirs menjelaskan ada beberapa anggota serikat yang menentang sikap ketua cabang dan Hansam. Apalagi Miss belum lama menjadi ketua cabang. Jadi perselisihan antara Hansam dengan staf senior itu wajar. Serikat sudah menerbitkan quest untuk mencari seseorang untuk mengurus para monster yang muncul di kota. Tetapi karena ada mata-mata dari ketua cabang Marmot, Amherst tidak boleh sampai ketahuan untuk menyebarkan kabar kepada para petualang. Lalu memperingatkan semua orang soal situasi yang tidak biasa di labirin dan sisanya bergantung pada para petualang. Setelahnya Raus bertemu dengan Narusena untuk membahas tentang sesuatu. Menurut Raus, akhir-akhir ini banyak monster yang muncul di kota dan bisa melukai orang-orang. Dia sudah berdiskusi dengan Amherst untuk memperingati para petualang yang ada di kota untuk berhati-hati. Jadi mulai besok Raus dan Narusena harus membasmi monster di dekat jalan untuk sementara. Kemudian Narusena dan Raus pergi untuk melihat Kate yang sudah pulih dan anak-anak lain yang sedang berlatih pedang dengan Sik. Di kesempatan itulah Sik memanggil Narusena untuk melatih bela diri. Menurut Sik, membeli pedang itu butuh uang, tapi pukulan itu tidak butuh uang sepeser pun. Itu adalah pilihan yang realistis, jadi dia menyuruh Narusena untuk mengajarkannya kepada Kate dan yang lainnya. Di sisi lain, Hansam pergi ke tempat ketua cabang Miss untuk memberikan surat dari Menteri Ibu Kota yang berisi untuk mengawasi Putri Duk Amesteria. Menurut Miss, cerita tentang naga dan putri tidur bukanlah sekedar dongeng belaka atau rumor yang dibuat-buat. Putri tidur dicerita membawa kedamaian di dunia dengan mengorbankan dirinya. Rambut biru Narusena itu adalah bukti dari orang yang terpilih sekarang. Di dunia, satu-satunya yang mampu mengalahkan naga jahat adalah gadis yang bernama Narusena. To be continue.